Assalamualaikum teman-teman. Di video ini kita akan belajar cara membaca alat ukur jangka sorong dan mikrometer sekrup. Bagaimana caranya? Yuk kita simak ke video selanjutnya. Nah, pada bagian ini yang pertama akan kita pelajari adalah jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur panjang, diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman benda. Jangka sorong memiliki diameter luar dan diameter dalam. Nah, sebelum kita masuk ke hasil pengukuran, pertama-tama kita harus menentukan NST atau nilai skala terkecil dari jangka sorong, di mana pada jangka sorong terdapat skala utama dan skala nonius. Skala utama berada di garis atas, sedangkan skala nonius berada di garis bawah. Jadi, nilai skala terkecil adalah skala utama dibahagi dengan skala nonius, di mana nilai dari skala utama adalah 0,1 dan skala nonius adalah 10. Jadi, 0,1 dibahagi 10 sama dengan 0,01 cm. Sekarang kita masuk ke hasil penghitungan. Jadi, untuk menentukan hasil perhitungan, persamaan yang kita gunakan adalah skala utama ditambah skala nonius dikali nilai skala terkecil. Sebelum kita masuk ke hasil perhitungan, kita harus menentukan terlebih dahulu nilai skala utama dan skala nonius. Terlihat pada gambar, angka pertama dari skala utama adalah 5. Kemudian, pada skala nonius, angka 0 berhenti di garis ketujuh skala utama. Jadi, nilai dari skala utama adalah 5,7. Kemudian, dari skala nonius, garis yang sejajar dengan garis pada skala utama adalah garis ke-8. Maka, nilai dari skala nonius adalah 8. Jadi, dari hasil perhitungan adalah skala utama ditambah skala nonius dikali NST adalah 5,7 ditambah 8 dikali 0,01 sama dengan 5,7 ditambah 0,08 sama dengan 5,75 cm. Selanjutnya, kita masuk ke bagian alat ukur mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup adalah alat yang digunakan untuk mengukur besaran panjang dan lebar suatu benda. Mikrometer sekrup terdiri atas dua bagian utama, yakni poros tetap yang berperan sebagai skala utama dan poros putar yang berfungsi sebagai skala nonius. Sama halnya dengan jangka sorong, mikrometer sekrup juga memiliki nilai skala terkecil. Pada gambar yang disajikan, skala utama terletak di bagian kiri dan skala nonius terletak di bagian kanan. Pada skala utama, skala terbagi menjadi dua, ada bagian atas dan ada bagian bawah. Pada bagian atas, garis-garisnya adalah 3 mm, 4 mm, dan 5 mm. Kemudian, pada bagian bawah ada garis-garis pendek yang berarah ke bawah. Selisih antara atas dan bawah adalah 0,5 mm. Pada skala nonius memiliki 50 garis. Dalam satu kali putaran skala nonius, maka pada skala utama akan bergeser 0,5 mm. Sehingga satu skala nonius sama dengan 1 dibahagi 50 dikali 0,5 mm menghasilkan 0,01 mm. Maka nilai skala terkecil dari mikrometer sekrup adalah 0,01 mm. Nah, bagaimana cara membaca hasil pengukuran pada mikrometer sekrup? Mari kita simak. Kita lihat pada gambar skala utama. Hasil pengukuran skala utama ditunjukkan oleh garis terakhir yang paling dekat pada skala nonius atau skala putar. Garis yang paling dekat dengan skala nonius ditunjukkan pada garis ke 5,5 mm. Kemudian, pada skala nonius, garis yang sejajar dengan skala utama adalah garis ke-27. Maka, nilai dari skala nonius adalah 27. Persamaan hasil perhitungan hampir sama dengan jangka sorong, yaitu hasil perhitungan sama dengan
skala utama ditambah skala nonius dikali nilai skala terkecil. Dimasukkan nilainya, skala utama 5,5, kemudian skala noniusnya 27, kemudian nilai skala terkecilnya 0,01, maka menghasilkan 5,5 ditambah 0,27 sama dengan 5,77 mm. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman.